Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah ciri khas penelitian kuantitatif. Teman-teman sekalian, topik ini saya angkat untuk membantu teman-teman yang akan menulis proposal penelitian, masih bingung memilih apakah pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Mengenai ciri-ciri dari kuantitatif dan kualitatif, sudah beberapa kali saya memproduksi video tentang hal ini, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan yang khas banget lah ya dari penelitian pendekatan kuantitatif ini, supaya teman-teman nanti bisa memutuskan apakah akan menggunakan. Kalau misalnya pada program studi tertentu yang sudah pastilah menggunakan kuantitatif, misalnya kelompok IPA misalnya, tapi kelompok-kelompok IPS masih punya pilihan mau menggunakan pendekatan kuanti atau kualitatif. Nah, sekarang yang pertama di dalam pendekatan kuantitatif itu adalah tujuannya untuk menjelaskan hubungan antar variabel dengan pembuktian hipotesis. Ini ciri khas yang pertama ya, jadi pembuktian hipotesis dan hubungan antar variabel ya. Jadi saya ulangi, ciri khasnya adalah tujuan dari pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan hubungan antar variabel dengan pembuktian hipotesis. Nah, kalau yang ciri khas yang kedua itu adalah pada pendekatan kuantitatif lebih fokus pada keluasan wilayah kajian. Ya, jadi daripada kedalamannya. Jika pada penelitian kualitatif, kalau misalnya sudah melakukan proses pengambilan data, melakukan wawancara ya terbuka, kemudian ada bagian-bagian yang ingin diketahui lebih dalam, maka peneliti akan melakukan wawancara yang berikutnya, wawancara kelanjutan ya, yaitu biasanya disebut wawancara mendalam. Nah, pada penelitian kuantitatif itu fokusnya adalah pada keluasan wilayah. Jadi tidak ada wawancara mendalam. Nah, kemudian yang ciri khas yang ketiga adalah di dalam penelitian kuantitatif menggunakan ukuran-ukuran secara statistik dengan data yang berupa angka-angka, data ordinal, data interval, data diskrit, atau data kontinum. Nah, mengenai jenis data ini juga sudah ada videonya ya, jadi sudah saya produksi itu, nanti contoh-contoh dari data nominal, ordinal, interval, dan lain-lain itu sudah ada. Jadi teman-teman nanti bisa menyimak dengan seksama. Nah, jadi itu yang ketiga, menggunakan ukuran-ukuran secara statistik yang datanya berupa angka. Dan yang keempat adalah pengumpulan datanya menggunakan prosedur baku ya. Jadi prosedurnya sudah baku dan standar ya. Apa yang harus dilalui dari tahap pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai penarikan kesimpulan. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif itu bisa berubah ya, bisa disesuaikan dengan keadaan partisipan pada saat kita melakukan penelitian gitu. Apa yang sudah kita rencanakan ketika datang ke lokasi, ada ketidaksesuaian atau kurang kesesuaiannya, itu bisa dirubah ya prosedurnya. Tapi tidak pada penelitian kuantitatif, itu prosedurnya sudah baku ya. Dan kemudian yang ciri khas kelima adalah analisis datanya itu melalui menggunakan format statistik gitu ya. Jadi ini ciri khas ya. Jadi itulah rangkaian ciri khas yang kelima, analisis datanya melalui format statistik. Dan yang keenam, ciri yang keenam adalah hasilnya berupa prediksi dan generalisasi. Ya, jadi jangan lupa hasil penelitiannya adalah berupa prediksi-prediksi dan generalisasi. Berbeda dengan penelitian kualitatif, hasil penelitian itu tidak bisa digeneralisasikan secara umum ya, karena partisipan yang diteliti itu nanti pada saat selesai penelitian hasilnya adalah memang untuk mengkaji masalah-masalah yang sesuai dengan tujuannya di lokasi tersebut.
Kalaupun akan digeneralisasikan itu pada contoh ataupun partisipan atau pada kasus yang kemiripannya sangat tinggi gitu. Tidak seperti pada kuantitatif. Kenapa? Karena pada penelitian kuantitatif kita menggunakan sampel atau ukuran contoh sehingga hasilnya bisa digeneralisasikan dalam kondisi yang berbeda gitu ya. Ya jangan sampai si perbedaannya terlalu jauh, tapi itulah karena memang menggunakan prosedur statistik, prosedurnya sudah baku, menggunakan ukuran contoh atau sampel, maka keistimewaannya adalah bisa digeneralisasikan. Nah baik teman-teman sekalian, selamat meneliti. Mana yang kamu mau pilih silahkan, tetapi jangan lupa yang utama adalah minat ya, bukan karena misalnya Bu saya sebetulnya berminat misalnya dalam penelitian kuantitatif tapi saya kurang dalam statistikanya misalnya ya, dalam mengolah datanya saya takut, itu tidak perlu ya. Yang paling penting adalah kalau kamu berminat dalam meneliti ini pendekatan yang kuantitatif ya silahkan jalanin aja. Kalau nanti di dalam menganalisis datanya masih kurang kompetensinya, kan bisa minta bantuan pihak-pihak lain. Banyak mentor yang bisa dimintai bantuan ya. Jadi kalau itu kelemahannya dan ada program-program statistik yang sudah tersedia, dan kalau kamu tidak mampu menggunakannya atau kurang terampil, bisa minta bantuan pihak lain yang disebut mentor. Bisa teman atau bisa kakak kelas atau siapa saja yang bisa membantu kelancaranmu di dalam proses analisis data. Begitu juga misalnya di dalam membuat alat ukur. Kalau kamu kurang terampil, sebelum ke pembimbing, ya belajar dulu kepada mentor. Jadi pada saat datang ke pembimbing, kamu bisa menjelaskan alat ukur yang akan digunakan apa, ya jenis datanya apa, gitu. Itu semua bisa dipelajari, tidak terlalu lama. Yang paling penting adalah berminat ya. Kalau kamu berminat untuk melaksanakan penelitian kuantitatif, apa kekuranganmu, kurang terampil dan sebagainya dalam pengukuran data, dalam analisis data, bisa minta bantuan pihak lain yang disebut mentor. Demikian, selamat meneliti. Bagi teman-teman yang akan menulis proposal, segeralah menulis, jangan ditunda-tunda supaya segera melaksanakan penelitian dan segera lulus ya. Segera memanfaatkan ilmu pengetahuan di wilayah yang sesuai dengan program studi masing-masing. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.